tantangannya memang kalau kita merekrut sumber daya manusia, apakah itu cocok nggak dengan kita, terutama ya, karakter Ya. kita cocok nggak dengan tim. Kalau sama karakter sama atau visi misinya sama, itu mempermudah juga. Makanya titik poin penting itu di rekrutmen pada saat kita memilih tim karyawan maupun teman. Apa kabar, Mas Haji? Baik, baik. Gimana bisnis? Aku kelihatan Ya. pernah lihat ya, Mas Haji ya. Pernah masuk TV nggak sih, Ah, Mas Haji? TV. Enggak, kayaknya enggak tahu. Oh, kelihatannya familiar gitu wajahnya. Atau mirip-mirip siapa gitu. Saya kayaknya punya ini deh, punya saudara di situ. Oke. Mas Haji, bisnis kopi gimana? Mau Ya, naik tanya turun dari aja, awal. biasa. Sebenarnya Mas Haji, awalnya ketemu bisnis kopi kapan dan gimana lah? Ketemu bisnis kopi, ya itu pada Hmm. saat kerja sih sebenarnya. Jadi, pada saat Kerjanya apa? kerja kan dulu di ini ya, akuntan ya, accounting. Accounting. Accounting, tapi suka muter-muter ke field. Gitu. Jadi, karena pengalaman Hmm. muter, mencoba berbagai macam minuman lokal, kebanyakan kopi. Oke. Jadi dari situlah mulai mencoba menikmati kopi. Tadinya nggak suka, tadinya sukanya es teh manis. Oh, pertama, Karena, sorry, pertama accounting dulu, Mas. ah, Pertama accounting dulu, iya ya, dari accounting. terus pindah ke kopi gitu maksudnya. Terus sambil berbisnis kopi. Oh, sambil berbisnis kopi. Oke, oke. Mm-mm. Oh, bisnis sendiri ya maksudnya ya. Ya, Oh, sampingan dulu maksudnya accounting tuh sampingannya bisnis kopi ya. betul. Kapan Mas Haji itu? Itu mulai 2015. 2015. Oke. Mm-mm. Mulai dari bisnisnya rumahan atau buka kafe? Sebenarnya punya apa buka tempat buat tempat diskusi aja teman-teman. Jadi Oke. teman-teman perkopian butuh satu tempat kita ngobrol-ngobrol tukar pikiran. Ya awal mulanya positioningnya adalah kelas gitu. Jadi memang kita itu di Logi Coffee Lab itu membuka kelas bukan coffee shop. Kayak edukasi gitu ya. Baru edukasi setelah berjalan baru jadi coffee shop. Oke. Berarti pertamanya nggak bukan buka kafe ya, Mas Haji? Langsung memang mau bukanya edukasi ya? Ya, jadi Oke. fokusnya langsung ke situ edukasi. Oh ya teman-teman kalau yang lihat ini Mas Haji buka kelas untuk kayak jadi barista gitu ya Mas Haji ya. Ya, Untuk jadi ya, ya yang mendalami ilmu kopi ya. Kopi nggak hanya sekedar kita cuma minum, cuma menikmati, ada ilmunya, ada kayak ilmu nyampur-nyampurnya ya Mas Haji. Robusta lah, ya, Arabica lah gitu-gitu. macam-macam. Iya, Sekarang tergantung. punya kafe nggak Mas Haji? Di Bandung Apa? atau di Ya di Bandung. di Bandung ya? Ya. Itu kafe sekaligus kelas atau cuma kafe aja? Jadi kelas sekaligus kafe jadi kita balik. Oke. Nah, Oke, yang dijual kopinya apa aja Mas Haji? macam-macam. Jadi utamanya kita sebenarnya untuk yang dipakai sendiri atau yang dikelola sendiri itu ada dari kelompok tani buntis namanya. Jadi di wilayah Jawa Barat juga di wilayah Cimenyan itu kita Hmm. sudah melakukan pendampingan dari tahun 2016. Itu yang Oke. kita gunakan sendiri di Jawa Barat. Nah, yang lainnya itu kita membuka pintu untuk teman-teman roaster. Jadi untuk menyimpan roasted beans-nya di tempat kami. Jadi ada berbagai macam mulai dari Sumatera sampai wilayah Papua itu ada. Gitu. Kita ganti-gantian aja setiap pekan ganti, setiap pekan ganti. Setiap apa Mas Haji? Setiap minggu. Setiap minggu ganti. Jadi Oke. mungkin tidak akan selalu sama. Jadi kalau minggu ini ada yang datang misalkan menikmati ada kopi Aceh,
Minggu depan belum Hmm? tentu ada, minggu depan berganti yang lain. Jadi supaya Oh, nggak oke. bosan. Emang tesnya kopi daerah satu sama lain beda ya, Mas Haji ya? Ya, bisa beda. Karena memang kontur tanahnya juga beda, iklim juga beda. Jadi Oke, dari situ ya. tergantung dari masing-masing itu. Oke, menarik. Aku sih suka kopi sih, Mas Haji. Aku penikmat penikmat kopi lah ya. Oke, Ya, kopi aku apa tiap aja nih? hari harus minum kopi, kalau Asik. enggak bisa. Pagi, aku minum yang bener-bener yang kental gitu loh, Mas Haji. Hmm, hmm. Aku yang strong, yang harus yang agak-agak angus gitu, dark roast ya. Nah, aku pilih, tapi kalau aku yang agak asam yang itu, kenapa ada yang rasa-rasa gitu, Mas Haji? Ada yang asam, ada yang pahit, ada yang bau-bau angus. Kenapa, Mas Haji? Ya, Yang bedanya apa? memang pertama sih paling utama tergantung karena spesiesnya ya. Jadi ada kelompok Arabica, ada kelompok Robusta, ada Liberica, Excelsa, ya macam-macam. Yang Hmm, utamanya yang komersil ya tadi Arabica dan Robusta. Jadi perbedaan ya. utamanya kalau Arabica kan lebih asam ya, secara cita rasa lebih asam, tapi dia lebih cerah. Jadi dia bisa mengeluarkan cita rasa buah-buahan, cita rasa coklat-coklatan dan lain-lain. Yang lebih menarik Oke. lah. Nah, sementara kalau Robusta Oh, kebanyakan persepsi orang kan pahit, pahit dan pahit, tapi dia tebal, ya, kental. ya. Bagi penikmat kopi yang suka yang tebal dan kental itu ke arah Robusta memang biasanya. Ah, ya, ya. Kalau yang suka yang ringan-ringan ke arah Arabica. Oke. Ada yang tanya nih, Mas Zi, kemarin dan titip Robusta, itu misal kayak kopi daerah, Hmm. itu ada Robusta, ada Arabikanya, atau misal Aceh nih cuma Robusta, atau Aceh cuma Arabica, atau memang Aceh ada Robusta Arabica. Mas, bisa Ya, dijelasin? bisa jadi di Aceh itu ada Arabica dan Robusta, di Jawa Barat ada, Oke. gitu. Jadi tergantung daerah penghasilnya juga. Gitu. Nggak, tidak tidak Hmm. saklek bahwa oh di Jawa Barat hanya ada Robusta. Nggak. Rata-rata memang Oke. di yang punya bukit atau pegunungan itu biasanya punya Arabica. Tetapi kalau yang Bukti pegunungannya rendah, pergunungan. yang di bawah 1000 meter biasanya itu di Robusta kan. Jadi kita bisa lihat Oh. apa namanya kontur tanah dari masing-masing wilayah itu untuk bisa melihat produksinya apa sih di situ. Oh, Mas Adi bisa bedain ya biji kopinya, lihat itu robusta atau arabica, memang bisa dibedain ya? Bisa kelihatan ya Mas Adi? Ya, secara Oh, baru visual taste. itu secara visual dulu itu bisa kelihatan karena kalau Arabica Hmm. bentuknya lebih lonjong kan, Arabica bentuk lebih lonjong, sementara Robusta lebih bulat gitu. Cuman kalau Oh, kita kiranya itu kelihatan secara fisik sama, secara visual sama, ya kita dicoba mau nggak mau. taste. Oh, coba. Dari sebelum dicoba pun kita bisa mencium aromanya. Nah, dari aromanya Oh, itu ya. udah ada sebenarnya perbedaan dasar. Kalau untuk ke Lebih Robusta, pahit dia gitu. wanginya itu lebih ke arah kayu-kayuan, kacang-kacangan, coklat, dark coklat. Nah, itu kalau untuk Robusta seperti itu. Sementara kalau Arabica, wanginya itu lebih ke wangi buah-buahan. Nah, seperti itu. Bunga-bungaan, buah-buahan, jadi lebih menarik. Itu dari Oh, wangi, jadi belum mencoba aja udah bisa ketahuan, oh ini Robusta, ini Arabica. Begitu dicoba, dikonfirmasi oleh lidah kita kan, mana yang lebih cerah ya, ya. atau menarik rasanya, itu biasanya di sisi Arabica. Nah, jadi Oke. untuk banyak sih dia yang nanya gimana sih supaya tidak merasakan atau supaya bisa merasakan asamnya di Arabica. Kadang-kadang sama aja bagi saya semua pahit. Gitu. Nah Langsung itu pahit. makanya yang dilatih itu sensor ya, sensor lidah kita. Jadi Ya, ya. lidah kita kan bisa merasakan rasa dasar ya, manis, asam, asin. Nah dari situ kita pelajari intensitasnya seperti gimana. Begitu mencoba Hmm. Arabica, ya kita cari jangan pahit ya, karena semua kopi udah pahit kan, hidup juga udah pahit. Jadi kita coba cari yang manis-manisnya itu dari situ. Nah dari Arabica itu bisa kena ke sensor lidah kita mana yang asam dan mana yang manisnya. Jadi Oke, itu menarik yang ya. lebih menarik dari Arabica. Iya, 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 iya. Bisnisnya sama seperti apa? Cengkeh sama bako ya. Masih aku jadi ingat temanku ada bisnis bisnis tembakau sama cengkeh, dia memang cium-cium gitu. Ini dari Hmm. mana, ini asli, sama kayak 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 kopi juga ya berarti ya. Dia ada Hmm. penciuman, ada rasa, itu memang sudah bisa. Nanti kalau misal sudah gede banget, Mas Haji, udah itu lidah sama hidungnya bisa diasuransi ini, Mas Haji. Jadi kalau
untuk untuk itu bisa diasuransiin. Kan ada tuh Iya, bagian iya. tuh. Heeh, Tarik heeh. duitnya. Itu katanya gitu mau diasuransiin kalau udah gede dia perusahaannya. Indera penciumannya. Tapi kalau cengkeh sama bakok kan dia kurang bagus untuk paru-paru kan sebenarnya ya. Kalau Hmm. kopi sehat. Nah, gimana dari sehatnya? Maksudnya kalau peminum kopi katanya katanya aku baca ini ya eh, susah atau bagus untuk jantung, bener nggak sih? Iya, kopi itu kan mengandung, Pernah lihat nggak? ya mengandung senyawa-senyawa kimia gitu. Salah satunya ada asam Hmm, organik. Karena di dalam asam organik itu bisa pertama ada yang membantu untuk teman-teman yang diabetes. Jadi kandungan oke, asam organiknya sudah memiliki kadar gula gitu, sudah memiliki rasa. Jadi dari situ oke. yang eh, minum kopi tanpa gula itu lebih sehat. Iya, iya. Yang kedua, yang kedua untuk dari hal chlorogenic acidnya. Jadi dia itu ada kandungan kafein. Nah, kafein ini yang sifatnya itu Hmm, fungsinya mau memompa darah. Jadi kalau pada kadar hmm, tertentu atau kadar yang cukup, dia sangat bagus hmm. buat peredaran darah kita. Jadi membantu mendorong darah kita untuk lebih lancar peredarannya seperti itu. Jadi si Oke, kafein ini. makanya Makanya apa kadang-kadang bagi ngomong ini. teman-teman yang teman-teman yang sensitif terhadap kafein, Iya, iya. dampaknya ada dua gitu. Pertama ada ke lambung ya, ke lambungnya jadi Paham. rasa sakit gitu. Harusnya sih bisa diatasi dengan dia makan atau minum sebelumnya. Yang kedua ya jantung berdebar jadi nggak bisa tidur kebanyakan gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu dari kafein yang ada gitu. Kalau yang udah biasa sih mau minum berapa gelas juga tidur tidur. Gitu. Iya, iya. Mas Haji udah itu ya, udah ini ya, mati rasa Udah ya, kebal, udah udah kebal. kebal ya. Ya, ya aku punya teman satu, aku ajak ngopi strong di salah satu di Kelapa Gading di Jakarta. Jam 3 kita ngopi, Mas Haji. Dia jam 1 jam 2 ke dokter nggak bisa tidur. Dikirain kenapa nggak tahu, dia nggak sadar kalau itu karena kopi. Dia periksa jam 1 jam 2 pagi, dia periksa ke dokter. Dia nggak tahu tuh ternyata jantungnya berdebar-debar, dia nggak sadar begitu jam 5 jam 6 dia baru pikir-pikir, oh iya ya ini sama Hengki ngopi kemarin, dengan kopinya ya. Dia bilang. Akhirnya mau bener-bener kan karena kopinya dia sampai ke dokter karena jantungnya berdebar. Iya, ya, itu karena kopi. Gitu. Ya Tapi oke, kalau Mas Haji. untuk si Arabica sih lebih rendah ya kafeinnya. Jadi kalau mau lebih aman buat Ya, eh, Arabica. jantung atau buat lambung gitu itu lebih ke Arabica. Hmm. Ya, teman-teman kalau misal ini yang lihat kalau mau ngopi, dia mungkin ada jantung atau lambungnya nggak kuat, Arabica pilihnya ya. Itu Ya. lebih lebih soft ya gitu ya. Mas Haji. Oke, kembali ke bisnis ya, Mas Haji, ngelantur. Tantangan tantangan beratnya apa, Mas Haji? Tantangan berat bisnis kopi sekarang. Tantangan berat, ini juga banyak pertanyaan sih gitu. Kalau banyak yang ingin eh, buka warung kopi ini sekarang nih gitu. Ya, ya, Jadi di saat sulit ini malah banyak yang buka, banyak juga yang tutup di satu sisi. Nah, memang tantangan ya. terberatnya adalah masalah sumber daya sih paling utama. Gitu. Jadi saya sih nggak melihat permodalan itu sekarang jadi masalah, tapi lebih kepada sumber daya manusianya gitu sama sumber daya fasilitas. Jadi lebih ke situ. Hmm. Bagaimana kita bisa mengelola usaha ini dari diri kita. Kalau kita udah punya passion sih sebenarnya bisa lebih mudah ya daripada kita hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau Ya, sekedar betul. ikut-ikutan yang lain gitu jadi follower ya itu yang susah. Gitu. Tapi kalau kita udah punya passion, kita punya ide-ide kreatif, kita punya inisiatif yang lain, kita bisa punya suatu nilai tambah yang berbeda dengan yang Hmm. lain, kita lebih mempermudah usaha kita. Oke. Maksudnya tantangan berat SDM itu apa sumber daya manusianya berarti karyawan atau apanya? Nah, Nah, pertama kan usaha itu kan harus dari diri sendiri ya, jadi harus ada jiwa entrepreneur. lain. Jadi, Hmm. kembalilah itu jiwa entrepreneurship ini yang mesti ada. Karena Ya, kalau yang punya pengalaman atau sekarang lagi bekerja sebagai karyawan, kita kan kebiasaan dapat gaji ya setiap bulan. Nah, ini ya, yang kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Kalau buka usaha, kira-kira usahanya dapat menguntungkan nggak untuk bisa membiayai hidup kita? ya. Ini resikonya risiko ada gitu. Jadi bagaimana kita mengelola resiko itu yang
mesti benar dari awal dan kita tahu resiko apa yang dihadapi di Ya, kemudian hari. Jadi nggak sekedar ikut-ikut iya, buka iya. sekarang punya modal 10 juta, kita sendiri, toh saya Hmm. udah senang atau passion aja nggak cukup. Gitu. Ya, Kalau kita nggak punya perencanaan yang matang, kalau kita tidak membuat suatu pencatatan, kalau kita tidak disiplin, itu yang sulit. Nah, yang kedua memang begitu sudah berkembang, otomatis kita akan ada karyawan untuk bantu. betul, betul. Nah, memang mengelola benda mati itu lebih mudah daripada mengelola makhluk hidup gitu itu ya. Agak sulit itu. Jadi eh, tantangannya memang kalau kita merekrut sumber daya manusia, apakah itu cocok nggak dengan kita, terutama ya karakter Ya, kita cocok nggak dengan tim. Kalau sama karakter sama atau visi misinya sama, itu mempermudah juga. Makanya titik poin penting itu di rekrutmen pada saat kita memilih tim karyawan hmm, maupun teman partner untuk buka usaha. Jadi itu yang paling penting. I see. Oke ya teman-teman dengar ya ini memang tantangannya memang aku taruh pertanyaan di awal ya tantangannya sebenarnya yang dihadapi itu passion dulu harus ada passion ya tadi Mas Haji juga jelasin buka kan nggak hanya sekedar ikut tren ya Mas Haji memang harus ada passion mau ada jiwa entrepreneurship-nya mindset-nya bener beda sama karyawan yang digaji bulanan nanti sudah menggebu di depan 2 bulan 3 bulan nggak dapat gaji nggak tahu kan biasanya rugi dulu kan ya Mas Haji atau kita Biasanya ada rugi. waktu ya, ada waktu untuk mencapai break even point itu memang kita harus sabar nah itu memang tantangan terberatnya Betul. nanti semua bisnis sih gimana Mas Haji? Ya, ya, maka dari itu kita harus punya planning yang benar gitu. Jadi perencanaan keuangan itu sangat penting di awal. Yes setuju ya planning memang memang perencanaan ini memang nggak bisa lepas dari usaha di awal sih. Oke, menarik yang di caption itu ada Q grader itu apa Mas Haji bisa dijelasin ke teman-teman? Itu sih buat gaya aja sebenarnya sih. Eh, Q grader atau Robusta grader itu suatu license ya, jadi license Oke. sertifikasi untuk kita dianggap sebagai penguji cita rasa yang kompeten, yang Oh, oke. terkalibrasi. Jadi artinya apa? Ya, kalau kita bersama-sama dengan rekan-rekan sesama grader, kita melakukan satu uji cita rasa terhadap satu jenis kopi yang sama, Hmm. itu kemungkinan besar nilainya itu tidak jauh berbeda. Jadi sudah terkalibrasi gitu. Oke. Gitu. Itu Jadi sertifikasi fungsinya berarti si ya? itu sertifikasi. Jadi sertifikasi ini Oke. berlaku internasional. Berlaku internasional. Jadi Oh, dimanapun kita bisa gunakan untuk melakukan uji cita rasa ini. Jadi kadang-kadang suatu lembaga, institusi, atau menarik. baik itu dari pemerintah atau non pemerintah, atau dari petaninya langsung minta dinilai, jadi minta di scoring namanya, di Hmm. grading kopinya. Hmm. Jadi apakah kopinya itu masuk kategori specialty, di mana scoringnya itu di atas 80 biasanya dengan berbagai macam penilaian dan cita rasa, atau Hmm. jadi tidak terlalu bagus juga. Oke. Berarti ada pelatihannya, ada sampai ujiannya juga ya Mas Haji ya? Kalau di grader gitu ya? Ada. Jadi itu biasanya 1 minggu ya, pelatihannya 1 minggu. Di dalamnya ada 3 kali training, terus 3 kalinya ada ujiannya di situ. Biasanya dari pagi sampai Oh. malam sih. Nah, di Indonesia Itu, ada beberapa tempat sih Hah? untuk ujian sertifikasi itu. Jakarta, di Bandung ada, di Bali ada, di Medan juga ada. Oh, oke. Jadi kalau misal kita sudah Q grader di Indonesia, terus kita keluar, kita apply kerja, itu sudah lumayan dilihat ya, dipandang ya Mas Haji ya? Iya, kalau memang cocok gitu misalkan, karena grader itu lebih, kalau kita ngomongin rantai supply kopi, jadi kita ada petani nih, Hmm. petani paling bawah, terus ada prosesor, ada roaster, Hmm. ada barista, sama konsumen. Nah, si Oke. posisi grader ini adanya harusnya di level prosesor. Jadi, bagaimana dia bisa Oh. menilai atau melakukan uji cita rasa atau scoring terhadap hasil petani ini yang sebelum dipasarkan ke para roaster, coffee shop, dan sebagainya. Jadi disitulah fungsinya grader untuk menilai atau melakukan grading, baik itu di ekspor maupun di domestik.
Oh, oke. Itu pelatihan seminggu, langsung bisa ujian gitu ya, Mas Haji? Langsung ujian, nah, jadi ada lulus ada enggak. Oke. Kalau nggak lulus bisa ngikut lagi, Mas Haji? Kalau nggak lulus ya harus retake namanya, mengikuti lagi topik-topik yang memang dia tidak lulus. Jadi sekarang itu kalau nggak salah di dalam satu ujian itu ada 22 topik. Gitu. Oke. Mulai dari tes indera penciuman, terus ngetes blind test, menemukan kopi yang Oh, berbeda, terus praktek juga ya berarti ya? praktek uji cita rasa dari berbagai negara ya, berbagai region ya, ada region Asia, Afrika, Amerika Latin, Hmm, dan prosesnya juga beda-beda. Itu yang harus kita biji kopinya maksudnya bisa ya, Mas Haji? ya. Kopinya. Oke. Oh, menarik ya. Baru tahu juga. Pernah dengar sih, tapi nggak tahu itu sertifikasi ternyata. Iya, Mas capek Haji, sih. aku capek Capek itu. bacain ini ya pertanyaan ya sebelum tenggelam terlalu jauh. Oh ya, boleh. Nah, ini ada yang tanya, Mas Haji kalau buka kedai kopi modal usaha berapa kalau boleh tahu? Mungkin yang proper Eh, atau yang murah dari nominal kecil sampai sedang sampai gede berapa Mas? Ya, ini tergantung kembali kita mau apa nih, positioning-nya mau seperti apa, segmentasi Hmm. pasarnya mau seperti apa. Makanya saya kalau di kelas manajemen kedai kopi, itu pasti membawakan pakai bisnis model kanvas dulu untuk bisa Hmm. menjawab modalnya berapa nih. Jadi kembali Oh, ke kitanya nggak, karena banyak pasti yang bilang, oh 10 juta cukup, tergantung. 100 juta, 200, tergantung kita oh, mau segmentasi pasarnya kemana. Kalau kita segmennya pasar menengah ke atas, kita dengan modal 50 rasanya memang tidak nyambung ya. Jadi tidak iya. tidak terkoneksi karena kita harus beli peralatan yang cukup mahal untuk menunjukkan bahwa memang kita kelasnya ke situ. I Nah, tapi see. kalau untuk secara umum untuk membuka saja kedai kopi yang Hmm. sifatnya misalkan gerobakan gitu, itu di angka Hmm. 5 juta sampai 10 juta bisa kita sendiri yang mengerjakan. Oke. Tempat pun itu kita bisa pakai misalkan di garasi atau di tempat-tempat yang memang tidak berbayar atau sewanya tidak terlalu mahal. Itu Hmm. bisa mulai seperti itu. Tapi kembali kan segmen pasarnya berarti sudah jelas siapa yang Iya. dituju gitu. Nggak mungkin menengah ke atas, tapi lebih ke menengah ke bawah. Sementara kalau yang menengah kita bisa mulai gitu. Dan kalau kemarin tuh kita eh, bantu dengan modal 50 juta sampai 100 itu udah bisa berjalan. Nah, itu juga mekanismenya. Karena komponen paling mahal itu ada di Hmm. tempat. Jadi itu yang harus diperhatikan juga Oke. kalau mau buka. Sewanya ya. Biasanya sewa tempat itu udah harus bayar di muka itu yang paling berat. Makanya sebisa mungkin kalau kita buka usaha dan punya partner, nah, partnernya itu biasanya yang punya tempat. Jadi kita nggak bayar Hmm. sewa, kita bayar bagi hasil. Seperti itu. Itu akan lebih memperingan. Jadi strategi kita dalam membentuk partnership juga itu menentukan berapa sih yang harus kita keluarkan. Hmm. Nah, sekarang banyak yang buka kopi online dari jual dari GoFood atau GrabFood gitu, berarti nggak terlalu banyak ya modalnya ya. Dari rumah dia jual Betul, diambil betul. sama. Betul, itu juga salah satu ide-ide yang bagus ya gitu. Jadi Hmm. dalam rangka pandemi ini kan kita nggak bisa kontak langsung, dine in juga dilarang dan sebagainya. Nah, salah satu solusinya yaitu online. Jadi daring ini Hmm. salah satu bisa meningkatkan penjualan. Ya, kemarin juga DOJ melakukan seperti itu Hmm. untuk apa, menutupi turunnya penjualan masa pandemi. Jadi Offline ya. betul, jadi Hmm. offline kan turun kan, jadi kita online kan. Ya. Oke. Jadi harus kreatif juga. Oke, aku udah pikiran mau buka kopi online tapi belum jadi-jadi, masih belum action action. Tinggal bikin. Tertarik juga sih. Kan Ya, lagi cari, memang kita harus cari ini dulu ya, taste yang cocok sama kita ya, yang enak, yang biji kopinya kan soalnya eh, kopi Aceh di roasting di tempat A dan di tempat B rasanya beda ya Mas. Betul ya? betul. Betul. Itu yang menentukan Eh, apa sih Mas? Dia ada bumbunya, ada menteganya, ada kadang-kadang dicampur apa? Biji jagung segala yang murah-murah itu. hmm. Bener atau enggak sih Mas? Itu kembali ke masalah selera ya. Jadi bagaimana kita Ya. mau
membuat kopi ini apakah sesuai selera kita atau kita mau ngikutin Hmm. pasar. Ya, ya, Makanya ya. tergantung juga nih sama bisnis yang mau kita lakukan. Kalau kita mau bikin untuk pasar, mau jualan untuk pasarnya kita tentukan segmentasinya, mau usia berapa, atau pendidikannya seperti apa, atau gaya hidupnya seperti apa, itu harus ditentukan juga kan kalau kita ngeliat pasar. Hmm. Sementara kalau kita lebih ke idealis kita sendiri, ada beberapa contoh tempat-tempat Hmm. kopi yang sifatnya manualan ya, itu Hmm. yang mengedepankan ya gaya saya seperti ini gitu. Ya, Yang saya jual itu gaya saya ini, flow kerja saya yang saya sebenarnya jual gitu gitu. memang. Dengan taste yang bagus memang gitu ya. Kalau orang sampai ngantri kalau dikasih nomor gitu. Ya, ya, ya. Kita masuk berbicara, ngobrol gitu kan dengan si penyeduhnya atau si ownernya, itu juga salah satu pembeda juga. Nah, dalam hal Hmm. dicampur macam-macam, yaitu kembali ke masalah selera. Jadi memang eh, untuk kreatif ya kita bisa saja mencampurkan si kopi-kopi yang originnya tadi satu, misalnya kopi Aceh, Gayo, Hmm. terus kita campur dengan kopi yang lain itu bisa saja. Dengan roastingan yang berbeda, satu gelap, satu lebih medium, itu juga bisa gitu. Untuk gelap kita lebih mencari rasa yang lebih pekat, rasa yang lebih berat. Sementara Hmm. medium kita mencari rasa yang lebih manis atau lebih asam atau lebih creamy gitu. Jadi tergantung juga seperti apa yang mau kita cari. Gitu. Nah terus dicampur dengan makanan lain itu juga ada. Contohnya mungkin jagung itu Oh, untuk meningkatkan rasa gurih itu ya tidak masalah kalau ada yang senang dengan rasa itu silahkan aja gitu dinikmati. itu bukan karena mau lebih untung ya, Mas Haji. Memang Ya itu itu memang bisa dia bisa jadi itu strateginya seperti itu gitu kan. Hmm. Bahkan Arabica dicampur setengahnya di blend dengan Robusta juga ya nggak masalah gitu selama Ya, taste-nya memang bagus. Jadi kopi yang kualitasnya bagus juga hasil akhirnya akan bagus. Yang hmm. agak merusak pasar itu yang memang kopi kayaknya Hmm. kualitasnya jelek di Ya, awal, lalu di branding bagus. Nah ini yang ya. bisa merusak pasar gitu dan ditutupi dengan roasting yang sangat gelap sehingga dapatnya pahit saja. Nah bahayanya tadi saya sempat baca mengenai bahaya bagi tubuh kita kalau yang Ya. di Ada roasting kasino. terlalu gelap kayak karsinogen itu sama seperti kita kalau makan areng sih sebenarnya gitu. Jadi I see. eh, efeknya tidak sekarang tapi di masa yang akan datang. Gitu. Jadi Oke. sementara kalau ngopi kan paling hanya berapa gram satu cup itu cuma 10 sampai 20 gram. Mm-mm. Sementara kalau itu dampaknya cuma 0,00 sekian gitu ke tubuh kita dari sisi karsinogen. Sebenarnya Hmm. tidak terlalu berbahaya kecuali memang kita senang makan kopi yang di roasting gelap sehingga dia mencapai sampai titik seperti arang, terus kita minum. Ya justru arang ini yang berbahaya kan gitu, karbonnya sudah banyak, ini yang bisa menimbulkan penyakit. Oke, menarik. Berarti nggak setiap dark roast itu bahaya ya? Jadi angus gitu, bukan ya? Dakos memang ke arah hangus sih mencarinya gitu. Jadi Itu bahaya nggak, Mas? Berarti itu dark roast kelompok-kelompok yang itu nggak? pemuja kopi hitam. Gimana? Berarti dark roast itu bahaya nggak? Mengandung karsinogen yang lebih banyak daripada medium atau dan itu lebih berbahaya mungkin dalam jangka waktu panjang? Apakah seperti itu? Ya itu harus harus dibuktikan terlebih dahulu. Jadi tidak semudah itu bilang bahwa yang dacros itu udah pasti karsinogennya lebih tinggi. Karena belum tentu juga. Tadi yang disampaikan adalah kalau dia memang sudah ada, kalau kita lihat biji kopi yang sudah di roasting sangat gelap, terus ada bagian seperti arang, nah ini yang rasanya perlu dihindari gitu. Karena arangnya ini Oh, yang sudah bagian yang sudah menjadi arang yang terbakar ini yang mengandung karbon yang berbahaya buat tubuh. oke. Sementara kalau udah proses sendiri sih itu bagi penikmat kopi yang senang ya silakan aja. Cuman kalau Ya, saya ya, mungkin ya. meninggalkan terus kita medium terus. Mas aja kalau kalau kita mau nyiptain rasa kayak ada kayu bakarnya atau angus-angus kayunya itu gimana sih Mas Aji? Aku penasaran kadang-kadang ada yang minum bisa bisa ada itunya wangi wangi angusnya bukan angus gosong tapi kayak kayu bakar gitu loh Mas Aji. Ya untuk kayu bakar sih biasanya itu robusta ya. Jadi kalau kalau robusta yang di roasting medium sampai medium to dark itu rata-rata memang bisa mengeluarkan aroma kayu atau aroma-aroma Oke. seperti kacang goreng, aroma-aroma seperti itu. Gitu. Jadi istilahnya kalau di grader itu woody ya.
Di cita rasa itu di Apa? tabelnya namanya woody. Woody atau Budi. kayu-kayuan. Ya, Budi ya. woody. Itu memang nggak dicampur apa-apa ya? Ya, nah, nggak dicampur juga udah bisa mengeluarkan seperti itu. Itu pakai alat yang gede itu kan, yang muter gitu deh. Ya, Otomatis itu kan mesin ya? roastingnya juga itu Roastingan itu. di sangrai ya, di sangrai atau di roast Samurai. dengan mesin roasting. Jadi memang Hmm. tidak mudah, memang. Terima kasih nih Ya karena dari misalnya nggak memang gampang. nggak mudah untuk roasting dark roast itu nggak mudah gitu. Medium aja Oke. susah gitu, dark juga nggak mudah. Untuk tetap Clean menjaga dark cita roast. rasanya bagus gitu. Karena rata-rata untuk menghilangkan ya tadi yang saya kalau udah kualitasnya jelek di sisi supply dari sisi petani terus ditutup dengan roasting yang sangat gelap sehingga untuk menyamarkan rasa-rasa yang tidak enak itu tetap aja di belakangnya itu ada cita rasa yang melekat atau seperti makan lem atau itu yang nempel atau sticky ya istilahnya Hmm. itu akan ada di belakang jadi tidak bisa Oke. ditutupi juga kalau beans kualitas jelek di roasting seperti apapun juga itu akan bisa keluar cita rasa negatifnya. Makanya kita tekankan ke teman-teman produksi atau farmer itu produksinya yang bagus, lebih berkualitas bagus, harganya juga akan tinggi. Oke. Mas Haji ada pelatihan apa aja di tempat Dewaji Coffee? Ada beberapa kelas ya. Pertama basic barista yang unggulan kita itu 2 hari sih biasanya. Jadi di dalam kelas ini Hmm. ada kita pelajari mengenai pengetahuan umum kopi, terus ada Hmm. uji cita rasa standar, terus ada seduh manual, ada pembuatan espresso dengan mesin, sama pembuatan latte art. Jadi gambar di kopi. Itu yang basic barista 2 hari. Nah, sementara yang lainnya itu pecahan dari basic barista yang ingin memperdalam uji cita rasanya kita ada kelas sensory dan cupping 1 hari saja. Terus Hmm. kelas latte art saja ada. Terus kelas untuk manual brew atau seduh manual saja ada. Sama satu lagi kita baru ada tahun ini itu manajemen kedai kopi. Jadi Ada itu kelas-kelas manajemen. eh, nantinya ke depannya kita akan tambah bahkan kelas-kelas kayak yang umum, kelas bahasa Inggris, komunikasi di coffee shop dengan bahasa Inggris itu kan kita akan keluarkan juga. Terus Boleh. pembuatan lebih detail lagi dengan alat-alat manual khusus untuk yang teman-teman yang tidak mau pakai atau tidak mempunyai anggaran untuk beli mesin yang mahal gitu. Kita bisa arahkan ke yang menggunakan alat manual. Oke. Yang manual contohnya apa aja Mas Haji? Itunya, alat-alatnya. Alat-alatnya untuk membuat espresso itu ada rockpresso ya. Jadi namanya paling umum sih digunakan rockpresso yang di press. Ya, yang di press itu ya. Ada gambar-gambar. Terus ada metode-metode yang pakai pour over yang dituang ke atasnya itu contoh mereknya ada V60, ada Kalita Wave gitu. Terus yang umum juga banyak itu di Vietnam Drip yang paling gampang pakai French press Hmm. ya di press aja sama Ya, ditubruk itu udah masuk kategori manual ditubruk. oke. Kalau yang memang otomatis pakai ada alatnya ya. Otomatis ya pakai mesin sih. Dewaji ada jual alatnya juga. Ada beberapa kita tidak semua kita jual beberapa aja yang kalau teman-teman mau buka coffee shop dengan Hmm. level skala kecil, menengah maupun yang besar itu kita ada. Oke. Bentar aku cari pertanyaan dulu kalau ada. Mungkin ada yang mau nanya Ada yang nih. tanya tempat gimana sih Mas Haji? Apa? Tempat pelatihan Q Grader itu di mana sih? Ada yang nanya. Tempat pelatihan Q-Grader yang paling utama ada di Bandung sih di 5758 Coffee Lab namanya. Jadi dia Oh ini. selalu menyelenggarakan di situ. Terus di Bali juga ada di Pedal Brew Coffee di sana. Terus di Medan juga ada. Medan saya lupa nama tempatnya. Itu Medan ada. ya. Bisa bisa di browsing sih sekolah Q-Grader di Indonesia itu tidak banyak. Karena memang harus tersertifikasi dulu tempat sama instrukturnya. Oke. Oke, ada yang tanya nih Mas Haji. Motivasi apa yang buat eh, Mas Haji yakin terus menggeluti usaha kopi di masa pandemi? Oke, motivasi apa? Ya karena orang Indonesia suka kopi. Jadi Orang Indonesia selama suka orang kopi.
Ya, jadi persentase orang Indonesia yang ngopi itu baru sekitar kayaknya nggak sampai 50% juga deh. Masih masih di Oke. angka 20-30%. Jadi potensi pasarnya, market share-nya masih luas. Jadi itu yang bisa Oke, kita dengan sasar. PR-nya itu kurnia kan. bagaimana Hmm, membawa teman-teman yang belum ngopi itu jadi ngopi. Baik oke. itu diberikan langsung produk kopi atau dengan garda terdepan untuk menyambut para tamu yaitu barista. Bagaimana barista juga bisa membawa orang yang tidak ngopi jadi suka ngopi. I see. Barista tuh berarti nggak selalu yang bikin kopi ya, Mas Haji ya? Atau ya Ya, selalu bisa bikin kopi itu barista ya, peracik sebutnya. kopi sih memang Nasi penyeduh atau kopi. peracik kopi memang disebut dengan barista umumnya. Cuman di beberapa coffee shop kan tidak hanya menu kopi yang ada, jadi mereka pun harus bisa membuat menu-menu non kopi. Oke. Eh, dengan banyaknya bisnis kopi sekarang menjamur di rumah pun, aku lihat di dekat rumah pun juga ada poster dia di rumah bikin kopi, itu belum ada 50% ya, Mas Haji? Orang Belum, Indonesia peminum. Belum ada ya? belum ada. Jadi Oke. Dari pasarnya mana? masih berkembang. Jadi kalau kita hasil survei itu belum sampai ke masih growing ya, belum sampai mature. Jadi karena apa? Karena kita bisa lihat di tempat-tempat coffee shop terutama yang baru-baru juga udah Hmm. sudah naik gitu, udah ada pengunjungnya gitu, nggak mungkin kosong sama sekali. Jadi masih ada penikmat kopi yang mau mengopi atau spending dananya di situ. Makanya masih growing. Tinggal bagaimana cara kita tadi eh, mencari segmen pasar yang tepat, mencari nilai-nilai apa yang mau kita jual gitu. Ya, ya. Itu sih yang membedakan dengan yang lain. Diferensiasinya harus ada. Oke, menarik. Eh, Mas Haji, pandangan tentang Indonesia benar nggak sih ini apa namanya produsen kopi terbesar ya di dunia ya? Atau keberapa, kedua atau pertama ya di dunia? Ya, sekarang sih sebenarnya keempat ya, keempat ya. Jadi di Keempat bawah ya. ya di bawah Brazil, Kolombia, Vietnam, baru Indonesia. Sebenarnya dalam sisi produksi kita udah bagus, tinggal bagaimana konsistensi, terus bagaimana masyarakat kita juga mendukung konsumsi kopi ini supaya bisa jadi salah satu. Kalau sekarang mungkin lifestyle ya nanti bagaimana kalau Ya, kita di penggiat kopi bagaimana membuat masyarakat Indonesia jadi butuh kopi gitu. Jadi bukan hanya oke. lifestyle aja tapi udah butuh harus kopi Mempengaruhi seperti memang budaya di suka kopi ya. Vietnam. Itu I see. I see. ada Oke. perlu juga ini teman-teman yang ingin bisnis juga kita dukung gitu banyak sekali kalau yang mau buka silakan. Ya, teman-teman kalau yang lihat ya kalau mau memang mau menambah penghasilan bisa set asal bisa mulai dulu untuk bisnis kopi kecil-kecilan. Kalau yang punya modal ya memang buka buka gede boleh lah ya asal segmennya jelas. Nah pelatihannya bisa ke Mas Haji nih di Dewaji Coffee nih di Bandung ya tapi. Ya, aku sekarang mau tanya yang lebih spesifik mulai bisnis kopi yang diperlukan skill barista apa ya Mas Haji? Skillnya apa? Yang penting sih mengerti kopinya ya. Jadi bagaimana kita dapat supply kopi ini atau sumber kopi ini yang bagus dulu. Jadi supply chain ini sangat penting untuk Oke. kita bisa melakukan bisnis atau usaha. Jadi jangan sampai kita buka tidak mengerti belinya di mana atau ada orang yang jual dengan harga yang terlalu mahal itu juga yang kita harus hindari. Itu sih di awal. Hmm. Masalah meracik itu bisa sambil berjalan kita mencoba-cobanya. Asal sudah dapat supply yang bagus dengan Hmm. harga yang wajar, itu kita bisa kelola lebih baik. Dan tidak perlu beli peralatan yang macam-macam, cukup satu aja dulu yang kita bisa sampai apa sampai mahir lah gitu, sampai paham apa kita sampai dapat pasarnya baru kita beli alat-alat lain. Jadi tidak perlu Hmm. yang harus komplit lengkap kecuali memang mau bikin satu buah lab itu langsung itu baru bikinnya atau belinya banyak. Cara milihnya gimana? Mas Haji? Cara milih supplier, cara milih kopinya yang pas gitu? Ya sekarang kan sudah banyak referensi ya, jadi bisa tinggal di browsing aja, dilihat, atau tanya-tanya Hmm. komunitas-komunitas kopi itu juga sudah banyak.
paling cepat sih seperti itu daripada kita mencari sendiri. Hmm. Jadi dilihat juga kalau di online kan kita bisa lihat bintang dan komentar ya. Itu juga sangat Hmm. membantu. Kita pilih aja kita tadi mau jualannya buat siapa, mau seperti apa yang membedakan kita sama yang lain. Jadi itu yang dari sisi supply bisa kita lakukan seleksi di Jadi awalnya. minumnya dulu siapa ya Mas Haji ya? Mm-mm. Seleranya dia gimana gitu ya? Ya, jadi mau buat untuk orang lain atau kita sesuai selera kita misalkan tadi Hmm. sukanya kopi yang bold, yang tebal, yang dark roast, ya silakan carilah supply yang memang ke arah situ karena di online juga udah banyak kok yang menawarkan seperti itu. Kalau memang kita tidak mengerti, ya banyak teman-teman komunitas yang siap bantu. Jadi, Oke. enak kok Berarti teman-teman yang kopi itu hmm. sangat membantu, jadi sangat suportif kalau ada yang mau buka atau ada yang menanya itu pasti dibantu kok. Di grup-grup seperti Facebook atau Instagram juga udah banyak. Itu juga kalau nanya Oke. pasti dijawab. Oke. Berarti memang kita bisa pilih taste-nya itu roastingnya di kita mau light, mau medium atau dark kita bisa pilih ya dari Ya, awal ya. kita Oke. bisa pilih. Kalau kita Berarti punya pengetahuan lebih lanjut, misalkan kita punya pengetahuan mengenai green bean-nya ya, biji kopi ya. mentah, kita cari roastery yang kita inginkan itu juga bisa. Kalau kita punya pengetahuan lebih lanjut. Oke. Oke. Aku buka pertanyaan dulu Mas Haji. Ada satu. Nah, ini. Menurut Mas Haji lebih penting karyawan dengan banyak pengalaman atau keinginan untuk belajar yang lebih tinggi dari awalnya ya. Berarti pilih SDM. Ya, rata-rata memang saat ini mencari yang passion ya, yang ingin belajar tinggi. Cuman kita harus perhatikan juga keinginan belajar yang tinggi saja itu tidak cukup. Apalagi kita misalkan untuk buka baru gitu. Memang kita Hmm. butuh setidaknya satu atau orang yang punya pengetahuan lah. Tidak perlu punya pengalaman banyak atau harus juara, tapi punya pengetahuan yang cukup mengenai kopi sehingga kita kalau berdiskusi juga akan lebih lebih enak. Nah, kalau kita sudah punya atau bahkan kita sendiri ikut terjun, nggak masalah kita mencari tim karyawan yang memang punya passion, terutama sih yang karakternya sama dengan kita. Jadi misalkan paling gampang kita senang ngulik ya, istilahnya kita senang mencari tahu sana kemari mengenai kopi. Kita juga pilih karyanya seperti itu. Atau kita suka kebersihan di meja bar, kita juga cari karyawan seperti itu. Jadi yang Oh, segar passion tapi yang memang passionnya rapi. Ya, memang passionnya ingin belajar, cuman belajarnya untuk pengembangan usaha kita juga. Gitu. hmm. Jadi memang dari awal dari seleksi memang harus seperti itu kita harus miliknya. Karena kalau yang banyak pengalaman, untuk pengalaman saya pribadi itu mereka biasanya sudah punya karakter sendiri. Gitu. Oke. Mereka sudah punya gaya sendiri. Nah, kadang-kadang gayanya mereka itu tidak cocok dengan gaya usaha kita. Kalau cocok, Oke. nggak masalah. Cuman kan kita baru tahu cocok atau tidak biasanya setelah berjalan. Jadi Ya, kalau betul. dari interview atau CV mungkin tidak terlihat, biasanya setelah berjalan baru kelihatan. Oh, ternyata SOP saya tidak diikuti dengan baik oleh si karyawan ini. Dia merasa lebih mengerti, dia bikin SOP sendiri. Nah, ini yang bisa mengakibatkan usaha kita juga jadi tidak konsisten, tidak bisa berkembang. Nah, tadi Itu ketidakseragaman dengan SOP yang ada. ya, itu juga harus baik katanya, Mas Haji. Betul, jadi kan, tadi kan passion makanya nggak cukup. Nah, attitude baik itu kembali ke yang kita mencarinya karakter seperti apa. Ya. Jadi kembali yang cocok dengan kita juga gitu sebagai owner ya, sebagai owner usaha Hmm. itu jangan dilupakan juga karena walaupun dia sudah pernah juara di mana-mana, sudah punya sertifikasi ya, sertifikasi Hmm. grader apa sebagainya, kalau attitude-nya tidak bagus dalam arti dia memang karakter seperti itu ya nggak akan Setuju. bisa cocok dengan kita kecuali kita memang senangnya gitu kan yang mengedepankan self esteem atau ambisi seperti itu sih kembali ke Hmm. ownernya masing-masing gitu seperti apa. Nah kalau saya Oke. pribadi ya kembali tadi ke masalah passion dan attitude itu sangat penting juga. Hmm. Ya.
Berikutnya Mas Haji, menurut Mas Haji bisnis kopi ke depan lebih banyak orang offline nongkrong untuk anak muda berbisnis nongkrong ya offline itu, atau banyak akan lebih banyak online Mas Haji? Ini pasti akan kombinasi sih, gitu. Sekarang dengan pandemi dan transisi PSBB, orang pada kangen untuk dine in kan, ngobrol, Nah, diskusi dan sebagainya. Jadi begitu ada yang buka baru, menarik, bagus, pasti rame. Ke baru, menarik, bagus, rame. Nah, untuk mempertahankan itu harus paralel juga gitu kan. Bagaimana kita punya strategi bisnis tidak hanya di dalam satu basket istilahnya. Jadi don't put your egg in one basket kan. Jadi kita ya, juga kembangin juga baik itu dari sisi online atau project-project yang lain gitu. Bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita tidak hanya sekedar di kedai kopi yang offline aja. Karena kalau oke. offline aja ya seperti kasus yang di awal-awal tahun ini kan begitu ada pandemi tidak bisa dine Kaget in semua. tutup kaget semua. Iya, iya, iya. Kecuali ya memang teman-teman yang udah bisa kreatif dia udah bisa menutupi kekagetannya tadi itu dengan cara yang berbeda. Ya ada juga. Makanya kemarin kita juga arahkan ke teman-teman yang ikut kelas, strateginya kita nanti di pandemi ini strategi bertahan. Boleh saja kita berambisi, tapi sebaiknya kalau yang tidak kuat secara cash flow atau keuangan, ya kita bertahan dulu dengan sumber daya yang ada, kita efisienkan atau kita optimalkan, dipilih. Hmm. Efisiensi Hmm. di sini bukan berarti langsung mengurangi karyawan, tapi bagaimana karyawan tadi ya kita lihat kapasitasnya 80%, kita naikkan ke 100%. Oke, iya. Strategi bisnis lah ya, Mas Haji. Betul. Oke, oke. Ya, aku ada satu pertanyaan lagi dari Bang Ian. Ya, bagaimana langkah membangun bisnis kopi? Tadi udah ini ya, sekilas ya. Mengingat banyak persaingan, apakah masih menguntungkan? Nah, ini lebih lebih tajam pertanyaannya, Mas Hadi. Bisnis kopi gimana sih? Mas, Oke, sekarang bukan nih coba saya kamera. nggak? Nah, ini. Enak sih sebenarnya baca buku saya ini nih. Jadi di sini itu dijelaskan, jadi A to Z ya, memulai dan mengelola usaha kopi. Jadi bagaimana dari sisi kita secara entrepreneur membuka suatu usaha, mulai dari skalanya, apakah kita mau skala kecil, menengah, atau besar. Mulai dari struktur permodalannya juga, apakah modal dari diri sendiri atau partnership dengan orang lain, gitu. Atau kita Masih. mengelola punya orang lain ya. Terus juga Ya. kita tadi bisnisnya apa sih yang mau kita jual? Nilai-nilai apa yang bisa kita jual? Oke, Hmm. semua kopi susu. Sekarang kita kopi susu apa? Saya nih kopi susu pakai misalkan yang terakhir kita hits itu kopi susu pakai kecap gitu. Jadi ada rasa Ya, jadi supaya cita rasa manis dapat tapi dari suatu sumber yang berbeda dia pakai kecap. ada Itu goodinya juga gitu ya. ya itu juga sebenarnya sih kreatif juga itu nggak masalah. Jadi itu Oke. yang tapi kita punya nilai lain yang kita tawarkan ke konsumen seperti apa yang kita tawarkan. Dan makanya dari di sini ya kita mempelajari pendekatannya pakai bisnis model kanvas dari 9 kolom itu mana saja yang mau kita eh, kelola, mana saja yang mau kita detailkan usaha-usahanya, mana saja segmentasinya kita cari secara jelas, terus juga tadi kembali lagi permodalannya mau seperti apa, itu lebih enak kalau kita bikin suatu perencanaan yang baik. Jadi kalau Oke. nggak direncanakan, asal bikin karena tergiur kelihatannya bagus, nggak juga. Hmm. Jadi bisnis kopi itu jangan salah, tidak bisa. Atau bisnis receh lah, banyak yang bilang ini tuh bisnis receh. Gitu. Cuman receh ini Ya. kalau dikumpulin juga bisa banyak kan. Iya benar. Oke. Nah ini Itu tadi yang buku ya, Mas Hadi? ya itu buku. Oke. Jadi di buku itu juga kita masukkan rencana anggaran untuk bisnis. Jadi teman-teman sudah bisa lihat Oke. misalkan mau pakai mesin dengan harga berapa, apa saja yang dibutuhkan untuk di meja bar, apa saja yang dibutuhkan untuk seduh manual, itu sudah kita masukkan ke file Excel tersebut. Tinggal masukin nilainya sesuai nilai pasar aja. Misalkan mau belajar di e-commerce, di Tokopedia atau Bukalapak, itu juga. Tinggal dimasukkan angka, baru kita bisa lihat kebutuhan modalnya berapa sih. Makanya antara
ingin dan butuh ini harus harus dipisahkan nih, jangan sampai Iya. terlalu banyak belanja karena ingin ini ingin itu, tapi kita sebenarnya nggak butuh. Oke. Jadi, sesuai kebutuhan aja. Kalau memang target pasar menengah, oke, mesin yang kapasitas 50 juta misalkan, single, oke, udah cukup. Grinder satu di 10 atau sampai dengan 20 juta, total hitung ya 100 juta untuk menengah, untuk fasilitas peralatan dan perlengkapan. Hmm. Belum termasuk sewa, belum Wow. furniture, itu juga mesti diperhatikan. Mantapnya. Nah, itu Oke. semua ada, itu kita udah bikinkan template-nya, Excel-nya tinggal dihitung. Hmm. Nanti setelah dihitung baru kita bisa lihat estimasi pendapatan yang mau berapa dimasukkan. Kira-kira kita bisa menjual 50 cup satu hari, 50 cup kali Hmm. 20.000, misalkan kita Hmm. bisa dapat 1 juta satu hari, dikali 30 hari, kita nggak tutup misalnya. Nah, itu lumayan kan, jadi kita bisa punya perhitungan seperti itu, dalam Ada sebulan kita perhitungan. bisa dapat 30 juta. Oke, balik modalnya berapa, itu langsung otomatis dihitung return investmentnya berapa bulan atau sampai dengan berapa tahun. Oke. Oke, bicara tentang mesin tadi, Mas Haji. Mesinnya kalau modalnya mesin 20-25 juta mungkin ya, sama mesin yang mahal gitu, emang rasanya tesnya beda ya, Mas Haji? Iya, Roastingannya mereka mesinnya untuk mengolah kopi itu yang ya harga itu memang bisa menentukan berpengaruh. kualitas. Oke. Kalau misalkan untuk mesin pembuat kopinya sendiri, misalnya mesin espresso ya, antara yang Hmm. harganya 20 juta dengan harganya 100 juta udah pasti akan beda. Karena dari sisi tekanannya dia berbeda, dari sisi konsistensi rasa, terus dia Hmm. kecepatan dalam hal dia membuat kopinya, nah itu yang juga Oke. membedakan dari sisi cita rasa hasil akhirnya. Oke. Untuk mesin Tapi roasting kalau pun sama. hmm, tapi kalau misal kayak orang awam nggak bisa terlalu bedain ya, Mas Haji. Rasanya bedanya mesin mahal sama sama manual gitu, nggak Ya, terlalu gitu orang karena awam sebenarnya pasti bisa gitu. Hanya saja pasti tidak pernah dibandingkan. Jadi langsung gitu ya, mungkin langsung bisa terus. mencoba membandingkan ke sebuah coffee shop yang memang punya dua alat itu, minta dibuatkan jenis kopi yang sama dengan bahan Oh, baku yang sama dengan alat yang beda. Nanti baru bisa dibandingkan pasti. Karena kalau tidak langsung dibandingkan biasanya ya memang nggak ketahuan. Apalagi udah dicampur susu, udah campur gula, udah jadi mix jadi satu. Jadi tipis aja bedanya. Tapi kalau pada saat itu juga pesan misalkan kopi hitam menggunakan mesin yang mahal, mesin espresso mahal dengan menggunakan espresso. Kita coba itu pasti beda. pasti beda ya itu ya. Oke. Uh, Teman-teman kalau misal ada yang mau tanya, boleh silahkan apa namanya pertanyaannya. Udah pada tahu semua kopi. Gampang kok Pada informasinya. iya Informasinya udah pada. banyak di internet, udah banyak, ini udah banyak. Jadi Oh, aku memang mau tanya tadi Mas Eci, eh, tentang kopi tadi kan ada empat apa konsumen, roaster. Tadi Mas Eci kasih tahu lima. lima, sorry. Apa aja Mas Eci? Bisa Jadi di rantai supply kopi itu ada lima gitu kan. Kita analogikannya dengan 5 jari. Jadi paling Oke. gampang 5 jari. Nah, kalau tadi petani kan dari kelingking. Jadi karena apa? Karena masih dianggap yang paling kecil petani itu masih dianggap yang paling rendah pendapatannya. Nah, analoginya Hmm. sih kelingking. Ah, Walaupun sekarang sebenarnya sudah banyak petani kopi yang sejahtera sih yang bagus-bagus juga. hmm. Yang kedua tadi prosesor atau distributor. Nah, biasanya dia yang Oke. jualan secara banyak nih, mau diekspor atau mau didistribusikan ke mana dari hasil petani ini. Jadi di sini yang menikmati manisnya kopi, makanya jadi manis ya. Oke. Menikmati manisnya kopi ya, dia tinggal ambil aja dari petani, ngambil berapa ton gitu. Oke, langsung dijual, kirim. Jadi Oke. tidak perlu di grading secara detail. Olah. Ada Ah, juga tapi yang melakukan scoring dan grading, mengeluarkan biaya tambahan. Nah, di tengah ini adalah roaster. Jadi roaster. Kang Sangrai ini jari tengah, analoginya ya jari tengah ini yang paling tinggi, yang cuannya juga paling tinggi. Kalau kita hitung secara HPP ya, secara revenue, Ya. secara Ya. pendapatan,
roaster itu bisa mendapatkan revenue yang paling tinggi di antara semua yang rantai kopi ini. Hmm. Cuman di baliknya itu tadi ada resiko juga tinggi. Kalau dia salah roasting, nggak akan bisa diterima coffee shop atau konsumen. Terpaksa harus Oke. dibuang. Roasting salah, terlalu hangus, terlalu gosong juga nggak pakai. Atau harganya Oke. malah rendah. Terus juga dia tinggi juga di permodalan. Mesin roasting kan mahal. Maintenance juga mahal. Hmm. Jadi ini makanya analoginya itu. Oke. Jadi telunjuk tadi lebih ke barista atau coffee shop. Oke. Kenapa jadi telunjuk? Barista. Karena si barista ini yang menentukan mau pakai metode seduh apa. Mau pakai mesin, mau pakai manual, untuk bisa menemukan cita rasa yang lebih optimal lagi dari sisi kopinya. I see. Makanya dia telunjuk kan, bisa milih ya. Dia yang Oh. rekomendasi, ini bagusnya pakai V60 nih, ini bagusnya ditubruk, ini bagusnya pakai ini airnya, ini bagusnya pakai ini. Jadi itu si barista atau di coffee shop. Sementara jempol udah Hmm. pasti terakhir kan konsumen. Kalau enak dia akan sip, kalau Oke. enak. Oh, Paling gampang ingetnya itu sih supply kopi. oke. 5 itu berarti yang ditunjuk. Iya. Petani, prosesor ya, Hmm. terus roaster, Roaster, terus Pak. barista atau coffee shopnya, baru konsumen. Oke. Kalau Mas Haji mendalami roaster juga nggak? Maksudnya ada bisnis roaster juga nggak? Roasting juga nggak? Kita roasting untuk internal saja. Jadi ada, tapi hanya Oke. buat internal dan untuk kelas. Sementara untuk produksi seperti halnya teman-teman roastery kita nggak lakukan karena kita lebih mengedepankan kita menyerap hasil roastingan mereka justru gitu. Jadi sama-sama mendukung usaha seperti itu. Oh. Jadi, supaya Nah fokusnya kalau juga nggak kemana-mana. Saya fokusnya kelas, tapi kelasnya ada kelas roasting gitu aja. hmm, nah kalau misal teman-teman ada mau buka usaha roasting, kira-kira tipsnya apa Mas Haji? Atau apa yang perlu disiapkan gitu? Ya paling pertama belajar dulu. Jadi belajar roastingnya ini yang cukup lama. Jadi tidak Oke. untuk menjadi seorang roaster atau bahkan barista juga itu nggak Hmm. hanya cukup belajar sekali melihat terus bisa sekali melihat selesai Hmm. gitu. Karena banyak hal-hal atau variabel-variabel yang terlibat di dalamnya. Jadi bagaimana Oke. kita memilih biji kopi yang bagus itu juga termasuk bagian dari seorang roaster. Tidak hanya ambil biji kopi masukkan ke mesin selesai. Dia harus milih Hmm. dulu dan tugas paling capeknya itu sortasi satu-satu biji kopi yang ini ada yang hitam, ada yang pecah, ada yang apa itu yang paling capek. Gitu. Jadi memilih biji kopi yang bagus itu juga dari awal udah bikin capek seorang roaster. Oh, Belinya udah belum di mahal, roasting ya? dia harus dia harus rotasi itu jadi 2 kali kerja. Begitu dia masuk sangrai roasting, Hmm. ini yang paling sulit juga karena dia harus fokus. Jadi selama selama waktu roasting itu ya rata-rata di 10 sampai 15 menit lah misalkan. Itu dia harus stay di depan mesin roasting, nggak bisa ditinggal. Oh, oke. Begitu sekali ditinggal, dia bisa ke arah rusak profilnya, jadi bisa kurang matang lah, terlalu matang, dan sebagainya. Suhunya juga harus diatur, karena pergerakan suhu di dalam drumnya sendiri, naik turunnya Hmm. itu tergantung dari biji kopi yang kita masukkan, karena tidak semua biji kopi ini sama. Jadi tadi pada saat memilih biji Hmm. kopi yang baik, itu elemennya bisa jadi ada kadar air yang pas, densitas yang pas, Hmm. bentuknya yang seragam. Ini yang susah. Dan setiap kopi kan berbeda. Jadi dia harus punya strategi berbeda untuk melakukan roasting terhadap kopi yang beda. Hmm. Makin pusing kan, makin detail. Jadi, Para awam nggak tahu. makanya Aku kira mending roasting sama orang aja deh, udah. aku kira asal pencet komputernya Mas Haji langsung dia udah otomatis. Enggak ya, dia ternyata ditinggal, nggak bisa ditinggal ya. Nah, komputer yang apa, mesin roasting yang besar atau computerized itu memang setelah kita lakukan profiling istilahnya. Dapat pakai mesin kecil, sudah dapat nih hitung-hitungannya. Jadi naik suhu dalam waktu sekian menit, naik ini pakai berapa detik, ini berapa detik, dipindahkan ke yang besar, yang computerized. Baru masukin Oke. skemanya. Mau ngerosting 20 kilo, 3 kilo, 30 itu akan sama. Tuh. Karena sudah di profile ini, nah profile ini yang capek nih tadi. Harus cari dulu nih supaya yang titik optimalnya di mana ya dia gitu. Oke, oke. Aku kira semua komputernya tinggal tinggal masukin, asal pencet, udah tinggal dia Ya, jadi sendiri. kalau sudah dipilih-pilih dan udah sama beatsnya seterusnya itu bisa.
cepat sih. Yang capek kan kalau Oh, ganti-ganti, kita hari ini kita mau roasting Arabica Gayo, hari ini mau roasting Arabica Jawa Barat, beda, strateginya hmm. beda. Berarti memang kita kalau udah cocok, produsennya kita harus stay sama sama misal apa namanya petaninya itu aja ya, Mas Haji. Jadi kita sudah Ya tahu kalau merasa profil kalau binnya ya. sudah merasa cocok dan yakin ini jadi pembeda dengan coffee shop lain atau yang kita suka sesuai selera, ya silakan itu diteruskan. Walaupun Hmm. juga harus hati-hati juga, selalu kita sebelum membeli kita tes, lalu cek lagi. Karena kadang-kadang juga dari petani, antar batch atau antar waktu produksi itu juga bisa hasilnya beda. Jadi misalkan Oh, dia panen di bulan Mei dengan panen bulan September, apalagi di tahun depan itu akan beda. Karena masalah iklim kan, itu yang nggak bisa dikendalikan. sedetail itu ya, Mas Haji. Jadi Oke. semakin detail, makin ribet ya, semakin pusing. Makanya sebagai coffee shop Hmm. owner tadi kembali lagi, pengetahuan umum ini sangat penting supaya apa? Supaya tadi kita lebih mudah dalam hal mencari sumber daya bahan baku. Kita Hmm. lebih mudah dalam hal kita mencari sumber daya manusia. Kita lebih mudah dalam hal mencari sumber daya aset atau fasilitas yang mau kita gunakan. Jadi kalau kita punya pengetahuan yang umum itu lebih mudah daripada kita terlalu 100% nanti percaya sama tim. Pada akhirnya nanti kalau ada masalah kita nggak bisa kendalikan itu masalahnya. Dikhawatirkan Oke. seperti itu, resikonya ada. Oke. Detail banget ya ternyata ya. Nggak segampangnya kira asal beli. Berarti sejak Pro satu sama tempat lain juga pasti beda ya rasanya ya. Ya, bisa beda. Ya, kenapa aku dulu biasa juga beli kopi, aku mikir juga ini kenapa satunya rasanya gini, padahal sama-sama kopi Aceh bisa beda rasanya. Walaupun nggak terlalu tesnya nggak terlalu terasa banget bedanya gitu. Ya, Ternyata detail banget ya. ya sampai sedetail itu. Oke, Ya oke Mas itu Haji. yang untuk ini aja sih menggambarkan resiko yang dihadapi dalam usaha kopi. Gitu aja. Ya, 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 ya. Oke Mas Haji, terakhir aku tanya tips untuk eh, yang sudah yang sudah buka usaha kopi nih. Dari Mas Haji ada apa kira-kira? Misalnya sudah Ya, yang sudah buka, bagi. oke. Kalau yang sudah buka, yang sedang meningkatkan penjualan, lebih kreatif lagi. Jadi kita harus punya kreativitas dan inisiatif bagaimana kita mengembangkan produk-produk kita yang sudah ada atau mengeluarkan produk-produk baru. Produk Ya. baru pun kita nggak usah malu sih ngikutin coffee shop sebelah. Ada sekarang ini lagi booming minuman mocktail ya. Jadi minuman mocktail ini Oke. bisa berbasis kopi, bisa berbasis non kopi. Jadi yang Oke. kita sih lebih ke arah yang halal sifatnya. Jadi campuran misalkan 30 mili kopi, terus dengan sirup misalkan peach 5 mili, dengan soda sekian, campur jadi minuman mocktail. Nah, ini yang Oke. lagi sekarang industri kopi ini lagi ke arah situ sekarang semua. Nah kalau kita mau ikut itu juga nggak masalah. Kita punya Hmm. punya signature yang baru, misalkan itu juga oke. Jadi tetap harus kreatif. Yang kedua Ya. ya harus tetap berani ambil risiko. Jadi tidak menunggu, harus proaktif. Bagaimana kita bisa menghadapi atau berani menghadapi risiko yang ada. Jadi jangan Oke. sampai ya kita misalnya udah punya ide kreatif mau bikin botolan terus kita takut khawatir nggak laku. Jadinya nggak jalan-jalan gitu. Kita butuh I satu see. langkah saja untuk dapat 1.000 langkah ke depan gitu. Nah, Ya, kalau ya, nggak satu setuju. langkah ya nggak akan bisa melangkah terus, malah diam di tempat. Kejadiannya ya teman-teman malah yang seperti itu malah malah tutup gitu. Itu yang sangat disayangkan. Hmm. Jadi harus berani ambil menghadapi resiko yang ada seperti apa. Dan tidak melulu harus dengan uang ya berbicaranya ya diri kita Hmm. aja. Bagaimana kita mendevelop diri kita untuk rajin berkomunikasi, rajin sharing, rajin negosiasi, Ya. terutama dengan teman-teman komunitas. Itu yang Hmm. perlu kita lakukan. Jadi nggak dunia kopi ini nggak sendiri lah gitu istilahnya. Dunia kopi ini kolaborasi sekarang saatnya. Jadi kolaborasi ini tidak hanya berbicara mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang baru, tapi saling mendukungnya seperti apa. Walaupun ada sih yang memang melihatnya dari sisi persaingan ya, cuman kita lebih Saingan. berkolaborasi, lebih lebih
baik seperti halnya ya kita lakukan sekarang ya, ini kolaborasi-kolaborasi ini yang kedepannya akan jadi suatu tren untuk di dunia bisnis. Jadi nggak, misalkan yang teman-teman di Bandung, dia produsen kopi ya, Green Bean. Tadinya dia melakukan pemasaran sendiri nih Green Bean-nya, terus melakukan roasting sendiri, packaging sendiri, dan dijual sendiri. Jadi Hmm. kita hanya tahu kalau mau cari beans itu hanya di tempat dia. Sekarang nggak, dia Hmm. kolaborasi dengan roaster lain, di Ya. repack, di profile yang baru dengan roaster-roaster yang lain, sehingga di tempat lain pun ada dengan ciri khas yang berbeda. Nah itu yang Hmm. kolaborasi yang bisa dilakukan gitu, seperti itu. Kita pun juga Oke. bisa, kalaupun coffee shop biasa, misalkan kita melakukan suatu promosi atau event ya bersama-sama dengan coffee shop lain. Signature-nya apa, atau enggak kita bikin paket-paket kopi, minum kopi gratis donat misalkan, atau pairing dengan makanan kita misalkan ada. Itu pun juga sekarang lagi digalakan gitu lagi untuk menunjang usaha kita juga. Karena kalau sekedar Ya. ini ada menu 10 espresso, cappuccino, latte, nggak menarik sih gitu, sudah lewat gitu. Sehingga harus ada tambahan-tambahan lain di dalam menu-menu kita juga. Oke. Oke, yang pertama berarti teman-teman kalau sudah punya ya kita harus kreatif ya, kembangkan produk ya Mas Haji. Harus Mm-mm. lihat pasar sukanya apa. Berikutnya jangan ragu, jangan takut ambil risiko melangkah. Ya Mas Haji udah katakan kita kadang-kadang ambil satu langkah ke depan yang berani itu kita bisa loncat lah ya untuk 1.000 langkah ke Mm. depan. Yang Ya, ketiga kita komunitas juga penting. Sama kayak kayak aku di financial planning juga perencanaan keuangan juga ada komunitas gitu. Nah, mm. itu yang memang informasi kemajuan kedepannya seperti apa semua kita dapat dari komunitas ini. Ya Dan itu juga keempat penting. ya Ya, kolaborasi. kolaborasi yang penting, dan terakhir ya jangan lupa melakukan dokumentasi atau pencatatan. Ya, Kenapa bentar. sangat penting gitu di dunia finance ini, karena memang saya orang finance juga, sangat Oke. penting untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui perkembangan usaha kita gitu. Karena Ya, kalau setuju. sekedar menduga aja, hari ini saya berapa? Ya kayaknya sih 1 juta deh. Besok ya mudah-mudahan bisa naik. Terus yang bulan lalu gimana peningkatannya? Nggak tahu gitu. Jadi memang harus ada Nah, catatan yang kuat juga, dan ini jangan dilupakan sih yang selalu kita tekankan. Pemisahan keuangan ini pribadi dan bisnis itu ya, juga sangat penting. Jadi ya banyak ya, sih ini hal-hal kelas manage terkait. kopinya ya Mas. Ya, Diajarin di kelas manage kopi apa kafe ya? iya, kita masukkan seperti itu karena saya belum lihat Akunting. ada yang memberikan informasi seperti itu atau pengetahuan seperti itu di dalam kelas-kelas kopi. Jadi kelas kopi hanya Hmm, berbicara mengenai teknis, hanya berbicara mengenai operation. Tapi kadang-kadang di operation pun kita butuh catatan. ya Misalkan betul kita mau betul. nyeduh kopi untuk dapat kopi hitam yang sifatnya sweet. Oke, pakai berapa gram kopi kamu bisa lakukan untuk dapat keluar cita rasa itu. Oh, kalau supaya dapat cita rasa itu pakainya 20 gram, sementara SOP kita 15. Otomatis HPP-nya berubah. Oke. Nah, ini yang harus diperhatikan. Walaupun kecil kelihatannya 5 gram, 5 gram, tapi kalau sampai berapa cup itu pengaruh ke HPP. Ya, Kadang-kadang kita menarik. salah naruh harga jual, kadang-kadang kita salah naruh harga apa namanya, harga produksi kita. Nah, itu yang Ya. sampai sedetail itu yang kita ajarkan di kelas. Selain juga kita bedah ulang nih usaha yang sudah ada kita, kalau yang sudah punya, yang belum kita bedah juga dengan tadi metode bisnis model kanvas. Itu lebih mudah sih. Menarik. Oke. Apa bisnis kopi juga harus ada pencatatan gitu ya, Mas Haji. Detail Ya, semua dicatat. Ya. apalagi tunai kan sifatnya, apalagi yang kecil-kecil, yang kedai-kedai kecil, apalagi punya karyawan. Karena banyak uang kas itu yang diterima tidak sesuai dengan angka penjualan. Ini yang harus diperhatikan juga. Karena tidak mencatat Ya. ya, otomatis tidak terjadi resiko kehilangan uang. Ya. Oke, jelas Mas Haji. Thank you waktunya udah hampir sejam kalau nggak salah. Ya, aku Ya, yakin ya teman-teman yang nonton ini nanti juga ada recordingnya, teman-teman bisa nonton ulang ilmunya Mas Haji dari awal
aku juga tanya-tanya banyak tanya soal kopi tadi ya, Mas Haji. Biji kopi, Ya, cara ya. milih, dan apa sampai manage manage kafenya. Ya teman-teman kalau mau lebih tahu lebih detail bisa DM ya ke Instagram di Waji Coffee ya Ya, untuk boleh. ikut kelasnya untuk belajar. Siapa tahu teman-teman ada rezeki di bisnis kopi ya. Jadi Instagram kali ini kalau teman-teman mau mungkin buka kedai kopi kecil-kecilan atau lewat online bisa mulai dari kecil dulu, atau memang teman-teman kalau memang mau ada modal dan memang tertarik untuk buka kafe ya bisa belajar di Dewaji Coffee. Boleh, kolaborasi boleh. Karena Ya, kita pun juga kolaborasi. punya beberapa kolaborasi di Jakarta. Kita punya satu, dua, tiga. Jadi Oke. menggunakan brand yang berbeda karena para Hmm. investornya mau pakai brand masing-masing, kita bantu di operationnya. Yes, itu bisa teman-teman. Bisa kolaborasi juga. Ya. Thank you Mas Haji Ya, waktunya. Pasti aku sama-sama. yakin teman-teman dapat ilmu yang banyak. Ya bisa ada recordingnya juga. Nanti bisa di-share supaya ilmu ini ya teman-teman sekarang keadaan sulit ya aku pun juga pengen karena seneng sih bikin buka usaha kopi ya nanti coba mau cari-cari apa produsen atau supplier roasting yang bagus deh belum pernah jalan mikirnya udah lama masih udah lama banget udah setahun 2 tahun yang lalu tapi nggak jalan-jalan. Ada ini, kalau mau roasting bagus nih, Pak Haji nih, Pak Haji Black Coffee bagus. Apa Ini barusan tadi komen. yang mana Ya, yang mana salah satu roaster yang bagus juga, Black Cozy. Buddha ini ya Buddha cafe Buddha, roasting. kalau Buddha itu teman kita di Swedia, dia bagus sekali ininya, roastingannya, tempatnya juga keren. Walaupun saya belum pernah berkunjung, tapi dia orang Ya Indonesia nanti tapi bekerja di sana, punya coffee shop di Swedia. Jadi kalau nanti ada perbincangan mengenai bagaimana cara buka coffee shop di luar negeri, beliau yang paling pas tuh. wah mantap Kang Buddha ini keren orang keren. Bandung juga. Keren. Tadi yang roastering, yang roaster apa, Mas Haji? Pak Haji kita manggilnya Haji Black Cozy. Black Black Cozy. Coffee. Oh, oke oke. Dia bisa banyak tuh kalau mau itu minta dikirimin aja tuh. Ya Sehat-sehat ini juga, teman Wah. WA_Black Cozy ya. Black Kalau Cozy. teman-teman tertarik. Ya, ini kapan-kapan kita ada rencana mau buat webinar untuk set asal untuk ilmunya nanti bisa di-sharing ya, Mas Haji. Ya boleh boleh. Ini juga tadi kan ada yang komen ya. Bang Ininya Dian. alurnya mungkin agak kurang jelas, nggak apa-apa. Nah juga Oh iya, baik. Nanti kita perbaiki gitu tuh alurnya. ya Memang aku harusnya dari hulu ke hilir ini akan lebih panjang tapi waktunya nggak cukup. ya kalau mau runtut nanti kita buat webinarnya. Thank you, Mas Ya, Haji, waktunya. sama-sama. Sehat-sehat selalu. Ya, Ya, makasih. ya, sama-sama.